Di mana sih? What? Gunung Singgalang. Camping ternyata guys. Erupsi. Oke, assalamualaikum pagi-pagi teman-teman. Pagi ini saya lagi di kampung. Kebetulan lagi pulang kampung, mudik. Tapi pulang kampungnya habis Lebaran Idul Adha. Nah, pagi ini mau keliling kampung. Ya, sekitar sini aja. Kampung saya itu kebetulan punya view yang cakep. Punya view yang kayak tempat wisata. Kayak di kampung ini kami itu punya 2 view gunung. Ada Gunung Merapi sama Gunung Singgalang. Jadi rumah saya itu berada di tengah-tengah gitu kan. Di tengah-tengah, depan itu pemandangan Gunung Merapi. Kalau belakang rumah itu pemandangan Gunung Singgalang. Nah, jadi pagi ini saya mau explore di sekitaran kampung aja. Kita nanti motoran, naik motor, mau keliling-keliling, lihat sawah. Nanti kita juga akan lihat kayak puncak, pemandangan view dari puncak gitu. Namanya Puncak Bangkirai kalau nggak salah. Jadi nanti kita mau ke sana motoran. Mudah-mudahan treknya tidak terlalu gampang, tidak terlalu susah. Karena nanti kita mau pakai motornya Supra Bapak. Nah, kita pakai Supra Bapak. Karena kalau di sini, kalau di daerah pegunungan gitu, daerah yang naik turun jalannya itu, matic itu kayaknya agak kurang safety ya, karena kita nanti ngerem itu banyak. Sementara kalau matic kan kita nggak bisa engine brake ya. Nah, kalau kita pakai motor gigi, kita itu bisa engine brake. Jadi rem kita tuh nggak terlalu panas lah gitu kan. Oke, yuk kita langsung berangkat aja. Aku udah siap-siap. Kebetulan ini tidak ada pakai mandi, langsung jalan aja. Karena di sini orang sini mandinya tuh biasanya malam. Jadi pagi langsung aktivitas. Kayak di Eropa atau di daerah-daerah dingin gitu. Jadi mereka itu mandinya tuh habis aktivitas sore gitu. Let's go. Khas perkampungan banget ya. Nah, itu bisa dilihat dari sini tuh. Itu pemandangan Gunung Singgalang kalau kita bisa lihat dari sini. Kayak yang aku bilang tadi. Jadi rumah kita itu berada di tengah-tengah. Pemandangannya ada Gunung Merapi sama Gunung Singgalang. Kalau Gunung Merapi kelihatan nggak ya di sini? Tuh, sebenarnya kelihatan sih. Nah, itu kalau di sini masih ketutupan sama bangunan-bangunan ya. Nanti deh pas nggak ketutupan sama bangunan. Ini kita mau jalan ke Puncak Bangkirai dulu. Karena semumpung masih pagi dan cuaca masih
cukup cerah ya. Jadi kita mau ke Bangkirai dulu. Oh ya, di kampungku ini sering macet nih kalau pagi. Kebetulan ini hari Senin ya. Hari Senin selalu menjadi jalan alternatif untuk orang karena jalan utamanya macet. Jadi sering dipakai untuk jalan alternatif sama pengendara. Kebanyakan yang mobil macet di sini bukan orang asli sini. Misalnya orang dari Kota Padang mau ke arah Bukit Tinggi, jadi dia mau cari jalan alternatif biar nggak macet. Macetnya itu ada di pasar, di luar, di depan. Ya, nih, bisa dilihat macet. Macet cuy. Nah, nanti kita belok kiri di sini. Tuh, kelihatan kan Gunung Singgalang. Masya Allah sekali. Kalau nggak salah itu sebelahnya Tandike itu. Yang agak rendah sedikit dari sebelahnya. Luar biasa kan? Kalau kita punya rumah di sini. Tuh kayak kalau punya rumah di samping kiriku ini, enak banget pasti. Bangun pagi tuh pemandangannya. Nah, itu pemandangan Merapi tuh. Nah, yang itu sebelah kanan ini Gunung Merapi. Nah, ini nih. Ini kalau sini kelihatan. Cuman karena cahayanya backlight ya, jadi nggak terlalu kelihatan Gunung Merapi ini. Tapi siluetnya kelihatan. Oh ya, kemarin baru aja erupsi lagi, erupsi tipis-tipis. Tuh. Wah, keren sih. Oh ya, kita nggak usah ngebut-ngebut ya, pelan-pelan aja. Nah, ini di sini komoditasnya orang banyak sumber penghidupannya itu dari pertanian. Dulu itu lebih banyak nanam padi. Mungkin terlalu profit ya. Jadi orang di sini itu lebih banyak nanam sayur-sayuran. Oh ya, kampung saya ini namanya Koto Lawe di Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Nah, kita belok kiri sini. Tadi aku udah nanya sama tante, gimana sih? What? Kok kayak gitu dia bawa motor ya? Aneh banget coy. Memang lah ya, nggak tahu juga, nggak ngerti nih. Kok bisa kayak gitu? Jangan ditiru ya teman-teman. Katanya di sini lurus aja. Di sini juga rumahnya masih ini ya, masih apa? Jadul-jadul banget, masih kayak rumah-rumah lama gitu. Tapi di situ sih apa ini? Indahnya. Heritage-nya tuh di situ. Sini orang iya, banyak lobak. Tadi yang hampir nubruk kita tuh juga petani lobak gitu. Nggak tahu nyawit kali apa ya. Bisa kayak gitu bawa motor. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is gone.
Tapi di sini juga orang itu rumah-rumahnya identik dengan punya kolam. Karena dulu itu kamar mandi itu memang sesuatu yang jarang lah kalau di kampung-kampung. Jadi mereka itu nyuci itu nggak pakai mesin cuci, pakai kolam-kolam kayak gini nih. Nah kalau ke buang air gitu, buang air besar apa buang air kecil gitu, itu ada namanya tandas. Kalau orang sini namanya tandai gitu kan. Ini kemana ya? Katanya lurus aja. Nah, ini masih model lama rumahnya yang ini nih. Nah, katanya naik terus aja. Naik terus. Nanti ada portalnya. Ada kayak gerbangnya, ada Bangkirai namanya. Ini lobak nih. Jadi lobak-lobak yang ada di Kota Pekanbaru, di Riau, di Jambi kayaknya juga dikirim tuh dari sini, banyak tuh. Ini juga nanam cabai. Mana ya ujungnya ya? Kita nggak tahu nih ketemu apa nggak nih Bangkirainya. Yang jelas kita jalan aja dulu. Sekalian kan juga kita memang dari awal tuh pengen jalan-jalan ya, pengen motoran di perkampungan. Jadi kalau nyasar ya oke, nggak apa-apa nyasar. Penting bensin kita sudah full ya teman-teman ya. Sudah gacor bensin kita. Sudah kita isi kemarin 2 liter. Coba kita lihat dulu ya Google Maps atau telepon tante aku dulu. Takut salah jalan kan. Kita berhenti di dekat-dekat sini dulu. Wah, pemandangan juga bagus banget dari sini. Oke, ternyata kita sudah berada di jalan yang benar ya. Tadi udah tanya juga, ini jalan yang benar nih. Tapi katanya ada 2 nih. Ada Puncak Tabiang namanya sama Bangkirai. Nah, katanya lebih bagus Puncak Tabiang. Kita akan coba aja ya dulu. Gimana jalur kedua-duanya itu. Ya jalannya kayak gini. Jalan apa ya namanya ini? Beton sih dulu kayaknya ini. Mungkin udah hancur gitu. Oke, kita jalan. Ini ke kiri kemana? Oh, yang jelek? Oh enggak, dibilang jelek juga enggak sih. Lebih ke kayak bergerigi ya. Nah, di sini bisa kelihatan banget nih komoditas daerah di sini tuh apa gitu. Ini cabai sih, ini cabai merah di daun-daunnya. Ini sawi ya. Aduh maaf ya kalau aku nggak tahu ya nama sayurnya. Sawi sih itu. Nih sayur juga nih masih.
Katanya lurus aja terus ke atas sampai atas. Wah, kelihatan. Nah, di sini baru kelihatan nih Gunung Merapinya. Tuh kelihatan Merapi teman-teman. Wah, cakep sih pemandangannya. Memang motor agak paksa ya namanya mendaki. Oh ini dia mungkin puncak Tabiang itu, katanya ada musola, ada kafe. Oh iya nih, ramai nih orang nyantai di sini. Ini orang-orang dari luar kota. Nah kelihatan tuh Gunung Merapi. Kita berhenti bentar sambil melihat-lihat. Ada warung. Bisa duduk di sini. Wah iya, di situ kelihatan Danau Singkarak itu. Di sebelah sana tuh kelihatan tuh. Ada musik westernnya juga. Ada tempat sholat. Coba ya kita parkir motor. Boleh nggak ya? Sini ada warung coy. Sarapan pagi. Ada warung. Apa nih? Kita matiin motor dulu. Wow. Nah, gini nih pemandangannya. Wah. Cuma 5 menit dari rumah tuh udah dapet pemandangan yang keren kayak gini tuh. Sesuatu berkat, teman-teman. Tuh. Lihat. Kelihatan itu Danau Singkaraknya tuh di situ. Itu Danau Singkarak itu. Tuh danau itu kelihatan di situ. Karena mungkin kita saking tingginya ya. Jadi kita bisa ngelihat Danau Singkarak tuh kalau kita perjalanan dari rumah aku tuh sekitar sejaman juga ke sana. Nah, itu Merapi. Erupsi lagi dia tuh. Keluar lagi apanya? Batukannya. Sejak kemarin tuh batuk-batuk terus. Tuh keluar lagi tuh batukannya. Itu Gunung Merapi. Kalau Singgalang ini non aktif ya dia. Gunungnya. Kalau ini kawahnya masih aktif tuh kelihatan erupsinya. Tenang banget di sini. Definisi kalau kalian habis ngerasain hidup pikuk kehidupan kota, harus kesini sih untuk nyari ketenangan gitu. Kalian bisa pesan makanan di sini, bisa makan di sini. Bisa duduk-duduk aja. Kayaknya nggak ada duit masuknya, nggak ada karcis masuknya. Ya kalau kalian mau duduk ya duduk aja gitu. Kalau pagi, gitu. Kayak nggak harus kalian pesan makan, nggak harus kayaknya. Kan ada kantin tuh di sana. Kalian nggak harus pesan makan. Kayak aku nih duduk aja. Masih erupsi tuh gunungnya ternyata.
kayak kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak kita cuman mau nikmatin aja gitu, nikmatin tempatnya aja. Oke, kita lanjutin lagi keliling-keliling kampung aku ada apa aja. Sambil kita ngobrol-ngobrol juga di jalan. Let's go. I did it all, I played pretend. I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Aduh. Jalannya juga. Kita mau ke arah persawahan yang banyak tuh di Kayu Tanduk namanya. Ya masih deket lah sama kampung aku. Kita mau lihat sawah-sawah di sana. Nah kan betul kan, ini masih banyak banget mobil lewat sini nih. Karena apa? Karena macet. Ramai banget nih mobil. Biasanya ini nggak seramai ini, sepi biasanya malahan. Nah kelebihan Sumatera Barat itu yang aku salut itu adalah jalan-jalan kampungnya itu bagus-bagus. Lihat, jadi ibaratnya perkampungan jauh banget nih, ke jalan raya tuh sekitar 2 kilo loh masuk ke dalam, ke jalan utama, jalan besar, ke jalan provinsi. Tapi jalannya lihat deh, bagus banget, licin. Kayak apa ini kita mau jalan, tidak bisa jalan ini teman-teman, benar-benar macet. Finally kita ngelewatin macetnya, ya nggak terlalu macet sih, tadi dikit karena mungkin karena persimpangan kali ya. Terus diatur sama pemuda-pemuda setempat. Tadi itu macet ada simpang 3, jadi orang dari bawah, orang dari kanan, orang dari arah kita, sama orang dari kiri itu bertemu jalurnya. Jadi diatur sama pemuda setempat. Oke. Nah, itu gunung yang kita tadi ke atas tuh tinggi tuh. Nah, sekarang kita di bawahnya nih posisinya. Nggak nyangka kan kita bakalan di atas itu. Kita bakalan nikmatin pemandangan ladang persawahan. Ini aku paling suka banget lewat sini kalau baru nyampe di kampung. Karena kalau kita dari Pekanbaru, kalau aku dari Pekanbaru itu jalannya dari atas sana. Nanti kita turun ke bawah tuh ke arah rumahku. Nah, selalu setiap ngelewatin jalan ini aku pasti pelan-pelan ngelihat sawah, ngelihat ladang gitu, ngelihat para petani, kegiatan para petani itu ngapain aja gitu. Tuh lagi ada yang ngeracun. Entah kenapa tuh aku suka banget sama persawahan-persawahannya. Nah ini bawang pere nggak sih namanya? Iya bawang pere. Itu aromanya kecium tuh teman-teman kalau kita lewat sini. Aroma ladangnya, ada bau bawang,
ada bau padi gitu. Bau padi itu ada khasnya gitu kalau menurut aku ya. Ada bau sawi gitu, ada bau lobak. Ini kita lihat sini khas. I never thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old worn out welcome sign, the population getting by, crossing that county line brings back the good old days. With the same old station on the side of that homegrown two-lane paradise, watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small town will stay the same. Alright, kita langsung menuju ke arah Nagari Pincuran 7. Kayaknya karena berhubung hari udah siang, aku pun sudah mulai lapar ini teman-teman. Mungkin kayaknya kita nggak sampai jauh ya ke dalam-dalam Pincuran 7-nya. Aku kayaknya mau ke ini sih, ke situs cagar budaya Tuanku Pamansiangan itu aja. Dia kayak masjid gitu, Masjid Purba. Soalnya baterai Osmo Action kita juga udah tinggal dikit. Terus baterai badan kita juga udah tinggal dikit, karena ini udah mau makan siang. Jadi kita harus makan siang ya temen-temen, untuk mengisi energi. Mungkin kita langsung ke Pamansiangan itu aja. Let's go. Kita masuk sini nih, jalannya. Kalau aku nggak salah ya. Ya kalau salah kita muter-muter lah, nyari-nyari gitu kan. Wah, mau rumah-rumah lama. Ini nih, zaman-zaman kayaknya tahun 60-an deh rumah-rumah kayak gini. 60-an apa 50-an. Masih ada model-modelan begini di sini. Tuh orang lagi bersihin wortel. Nah, itu dia. Itu masjidnya. Ayo kita lihat. Situs cagar budaya yang mau kita datang di tengah-tengah masyarakat posisinya. Memang rumah-rumahnya juga jadul-jadul banget. Gak hanya masjidnya jadul. Situs cagar budaya ini namanya Masjid Tuanku Pamansiangan, terletak di Jorong Balai Gadang, Nagari Kotolaweh. Merupakan peninggalan monumental dari fase akhir Perang Padri, yaitu pada tahun 1821 sampai 1837. Tokoh ulamanya adalah Tuanku Pamansiangan. Beliau adalah ulama Syatariah dan pemimpin karismatik Harimau Nan Salapan yang gugur melawan Belanda pada tahun 1833.
Komplek ini terdiri atas 21 makam Islam dengan makam utama berukuran 275 cm dikali 76 cm dan nisan batu andesit segi 4 setinggi 50 cm. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang kayu yang utamanya setinggi 9 meter dengan diameter masing-masingnya 64 cm yang diyakini berasal dari Gunung Merapi dan tidak akan dimakan oleh rayap. Untuk atap dan ornamennya memiliki model atap tumpang tiga yang khas dan jendela yang berukir pada bagian atas lengkungannya. Situs ini menjadi penanda penting hubungan antara gerakan keagamaan, perlawanan politik, dan materialisasi budaya Minangkabau. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video konten motovlog kita kali ini dari awal sampai akhir tanpa skip. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar selalu dapat update video terbaru dari aku. Terus explore, jaga, dan bangga dengan alam Indonesia.